Saya sukanya ngegulungin duit lagi. Makanya salah satu usaha di sana selain jadi bandar judi, minjem yang dibunga-bungain juga jadi rentenir. Ya Allah, astagfirullah. Ya katanya minder gara-gara mukanya Kodenis tuh kayak artis-artis iya, ya. bener-bener. Ya, beliau diuji gitu ya, seperti Nabi Yusuf ya. Iya. Ngelamar jadi bini kedua keren gitu? ada. Ke Teh Yunda ya berarti. Ngomongnya ke istrinya lagi. gitu? Iya, Ngomongnya ke Teh Yunda? langsung. Teh Yunda cerita ke Koko. Iya, dikasih lihat kayak DM-nya. Kitanya ngelakuin yang Allah larang, ya enggak. Yang jelek bukan kitanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sehat-sehat terus ya semuanya. Teman yang dirahmati Allah, izin sebelum tidur saling menasihati ya. Takutnya besok nggak bangun lagi. Mudah-mudahan jadi pahala jariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kodenis, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini nih akhirnya ketemu juga sama yang lagi naik daun, lagi viral di mana-mana Ya Allah, karena Allah. dikenal sebagai ustadz muda pendakwah, gitu ya. Kata orang itu mah. Kok kata orang? Aslinya mah santri biasa. Santri biasa. tapi ustadz itu betul kan? Karena tausiah, karena ceramah kemana-mana kan? Karena ceramah iya, cuman kan kalau di Indonesia ngajar ngaji, ini alif, ini ba, ini ta, itu udah ustadz itu tuh. Oh, itu ustadz Di ya? Indonesia tuh semudah itu gitu. Oh, semudah Jadi, sedangkan enggak, santri ini mah. Kongko biasa lah ini mah. Oh ya Allah, masih ngerasa seperti itu ya? Hamba ini mah. Oh hamba, tapi betul, cerita saya baca-baca banyak sekali yang dikenal adalah ketika bicara soal Kodenis Lim, itu punya masa lalu yang sangat 180 derajat Ya, iya sih, masa lalunya nggak begitu. hitam di jadi bandar judi, betul ya? Iya, dulu astagfirullah pernah hidup di Thailand sebagai profesi. Oh di Thailand, Heeh, bukan di sini. bukan. Di Indo capek nanti kejar-kejaran. Oh, Kalau di sana kan ada legalnya. ada legalnya, ada kesempatan itu. Iya. Wah, kita coba ngobrol-ngobrol soal kehidupannya Kodenis Lim. Boleh, ada ya? tuh, boleh. Teh Yunda juga ada. Ada ya? Siap-siap ini tadi. Oke. Video pagi. Bu ya, sayang, sebentar sayang biar rapiin. Kan kita Ya. mau berangkat nih, bentar lagi. Iya, ini pas lagi ada tamu juga. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gangguin. Salam kenal saya Yuda, nggak apa-apa. Sopan ya gangguin ya. Kamu gangguin tuh Ayo, harusnya nggak Bangga. apa-apa, tapi ini izin ya. Apa ya? Enggak, silahkan Silakan, ah. silakan. Masya Betul. Allah, capek ya? Dari mana? Luar kota kita dari Jakarta. Oh, Masya Dari Jakarta. Allah. Mau pergi, Teh Yunda. Hah? Iya nih, buru-buru sebenarnya mau ada kajian, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Ngobrol nih sama Padahal Kodenis ngobrol. aja ya. Aduh, tapi sambil siapa? Boleh, Sebelum boleh, berangkat, boleh. nanya deh. Iya. Oh begini, ini setiap hari selalu begini. Iya, aku jadi kalau Mempersiapkan. misalnya sebelum pergi kajian pasti aku pasti udah makan, terus udah selesai gitu ya. Dipilihin bajunya. Bajunya udah gitu. selesai. Tapi sejujurnya, mendingan pilih sendiri apa dipilihin? Kayaknya sih ternyata akhirnya bagusan dipilihin. Karena kalau enggak ngambil yang paling atas doang. Oh gitu ya? Itu lagi pasti ya? Berantakan jadi susunan warnanya. Bagi kita mah biasa, ternyata bagi orang itu merusak pandangan Gitu. dengan warna yang tidak beratur. Jangan-jangan pernah berantem cuma gara-gara itu. Ya nggak? Iya, benar-benar. Serius? Oke, baiklah sama seperti kita Kayaknya semua. semua bapak-bapak gitu ya, masalah narik baju. Bapac. Bisa nggak narik bajunya pelan-pelan gitu? Baik, ibu-ibu. Ya Allah. Masya Allah. Ntar ya, biar Masya Allah, ini biar rapi. Oke. Ini saya mau nanya juga deh, ini kan kalau nggak Boleh. salah pertemuannya ta'aruf ya. Alhamdulillah ya sayangnya. Iya. Dulu gimana sih Teh Yunda mengenal Kodenis, dikenalin, memulai ta'arufnya itu gimana? Iya, jadi awalnya itu sebenarnya dijodohin. Ada singkat ya, kadar dakwah temannya dia juga. Akhirnya Pesantren. tugas Oh, ke oke. Medan, ketemu sama aku. Terus mungkin ngelihat, iya mungkin ada kecocokan ya. Aku kan seneng dakwah, Oh, aktivis dakwah. sudah sebelumnya sudah aktif. Dari Oke. 2017 aku udah aktif berdakwah. Oke. Nah akhirnya dia mungkin ngelihat loh si kokonya dakwah nih ada perempuan nih. Nah, dakwah juga akhirnya ditawarin tuh kan, dibilang gini, Yunda mau nggak nih aku coba ta'aruf sama Kodenis gitu kan.
yang mana orangnya? Yuda sempat nanya juga kan, terus diliatin fotonya. Masya Allah, ini mah dia nggak mau sama aku, Yuda bilang kayak gitu. Rendah nih kayaknya. Iya, dia katanya minder gara-gara mukanya Ko Denis sih kayak iya, artis ya. bener-bener ya, beliau diuji gitu ya, seperti Nabi Yusuf ya. Kawan yang dulu pesantren itu dia jadi double agent. Oh, Promoin Koko ke Yunda, promoin Yunda ke sayanya. Tanpa kita minta Tanpa kita minta. sebenarnya. Dia yang paling berupaya keras itu benar-benar. Pokoknya entah gimana ini duaan mesti jadi, itu dia yang ngupayain. Iya, mungkin terus ya. ketemu di Akhirnya, pertama ketemu itu tanpa diduga-duga, skenario Allah tuh yang main. Jadi ketika aku udah nolak, beliau udah nolak, qadarullah ada musyawarah kerja nasional seluruh santri se-Indonesia. Aku mewakili Medan, beliau mewakili Surabaya, di Bandung. Darul Hajj Bandung, Darul Tauhid. gitu. Akhirnya di situ langsung jatuh hati atau Oh enggak, enggak juga. Justru sebaliknya. Anak dulu. Sebaliknya. Jadi beliau tuh kan udah viral, terus jadi pusat perhatian. Nah kalau Yunda pribadi apa ya kayak udah tahu, oh ini orangnya gitu. Akhirnya melihat dengan iya, kepala. betul. Tapi belum ngobrol itu. Nggak ada percakapan. Nggak ada percakapan. Begitu beliau telat masuk kan paling depan tuh udah telat, paling depan lagi duduknya meni pede ya. Paling depan, terus aku ngelihat juga kan, Masya Allah dia juga bukan tipe kali yang pecicilan ternyata gitu kan, menjaga. Terus ada pertanyaan dari adiknya AA, Adeda gitu kan, siapa yang bisa jawab? Akhirnya beliau jawab, dapat duit. Itu santri-santri udah ganteng, pintar cari duit. Oh, bisa cari duit. Bukan karena pinter jawaban. Pintar juga sih. Kita harus realistis ya. Realistis. Belum, maksud aku cuma ngelihat value diri dia gitu kan. Oh, Masya Allah orangnya pintar ya ternyata, kayak gitu kan. Tidak pecicilan, pintar, menjaga pandangan juga walaupun terlepas bagaimana keadaan di luar terhadap beliau gitu. Beliau menjaga. Kok ngelihat yang lain istilahnya heboh, Yunda doang yang seolah tidak tertarik, berarti nggak ketipu sama casing nih. Sedangkan casing ini suatu saat kan akan menua, akan dimakan usia, akan kerut, keriput juga lain-lain. Tapi kalau dia tidak tertarik sama casingnya, bismillah, mudah-mudahan. Itu yang Ko Denis Salah satu nilai. lihat waktu itu. Tidak berniat observasi sih, tapi ya Allah ketika ngasih ngelihat tunjuk kali ya. memang itu segitu di pesantren ya. Kalau di luar kan ibu-ibu lewat kadang kok bla bla bla. Tapi kalau Teh Ada yang manggil Song Jongkiku, Song Jongkiku. Jadi merasa memiliki yang koko gitu. gitu. Itu jadi mulai salah satu penilaian, sehingga setelah pertemuan itu barulah mulai istikharah, menghubungi, izin mau nemuin bapaknya. Jadi beres dari Istiqoroh milih itu kan apa cuma Teh Yunda aja di kepala Enggak, atau banyak. ada pilihan Banyak, dia cerita sama istiqorohnya? aku banyak banget. Oh, kenapa baca Ko Ya, Denis? ada yang mengajukan, Banyak, ada yang banyak. apa. Cuman kan ya sudah istikharah, minta petunjuk kepada Allah, memilih Teh Yunda. Nah, kalau sudah memilih kan berarti tinggal bukan anaknya yang dideketin, tapi bapaknya yang didatengin. Izin. Ya, sampai singkat cerita, Nazor akhirnya ketemu bapaknya setelah proses ta'aruf, didampingi oleh guru-guru kami, ketemu ayahnya. Setelah ketemu ayahnya di situ, pertemuan kedua itu, pertemuan ketiga sudah akad nikah. Selesai. Waktu itu tapi tahu masa lalunya Ko Denis. Jadi sebelum kami bertatap, aku tuh udah baca CV, aku tahu dia bandar judi dan aku tahu dulu. Itu masih sama Ko Denis di situ. Iya, Tulis. akhirnya lihat, oh aku benar-benar aku lihat, oh begini, masa lalunya dulu pernah di Thailand, tapi sekarang tahun segini mondok di sini, belajar sama guru ini, terus fokus ibadahnya sekarang di mana, apanya, visi misi pernikahannya apa, tuh dibaca pelan-pelan sama aku, kayak gitu kan. Akhirnya, oh oke, beliau sudah hijrah ceritanya gitu kan, sudah meninggalkan masa lalu itu dan berusaha hidup lurus, itu poin menurut aku, kayak gitu kan. Di hadapan orang tuanya pun cerita. Iya, di hadapan orang tua aku cerita. Waktu itu. Bapakku malah ketawa-ketawa. Menurut aku cerita beliau tuh menginspirasi kayak gitu. Jadi kami tuh kayak lagi kajian pas beliau. Karena kalau nyesel yang pura-pura kan kerasa pas yang ngedengerin. Iya. Tapi kalau Tulus misal enggaknya. Iya, beliau cerita aja, cerita saya masa tadi lalu saya begini, seperti ini. akhirnya saya mendapatkan hidayah dari sini, saya pengen belajar Islam, cerita aja ke keluarga aku gitu. Akhirnya kami, oh Masya Allah ya gitu. Misalkan mohon maaf menunda kepergiannya. Aduh iya, Aduh, maaf sayang ya, sekali maaf pengen aku ngobrol banyak nggak sebenarnya. bisa nemenin sampai akhir, mangga Tidak apa ya, silakan. sama Pak Denis ya. Sama Pak Denis. Ya, diantar. ayo sayang, Masya Allah, mau ya berangkat dulu ya. Aduh, bentar. Itu. Oke.
ya? Udah berangkat, maafin ya. Gak apa-apa. Insya Allah. Kita lanjut ngobrol tadi yang sebelum ketemu sama Teh Yunda. Waktu dulu berkecimpung di dunia yang hitam itu, apa sih yang ketika itu dipikirkan? Apakah memang sengaja atau karena keadaan waktu itu, Ko Denis? Saya jawabnya, sayanya yang lemah iman udah gitu aja. Lemah iman. Iya, karena sebetulnya sebagaimana koruptor tahu korupsi itu salah. Dan waktu itu juga tahu itu salah. Bodohnya diri, penasaran dunia itu seperti apa, pengen ngerasain kaya itu seperti apa, yang intinya diri ini lemah lah. Walaupun melejit sih, rumah pertama yang dibeli umur 22 tahun waktu itu. Dari situ, Dari duit itu. selain rumah apa lagi yang didapat di dunia itu? Ya ada kendaraan, lebih ya rumah kendaraan mah standar lah ya, dan semua orang berusaha menuhin itu kan. Terus ya iya, dan juga banyak jalan-jalan, akhirnya beli barang juga ada yang branded, tapi lebih banyak ke jalan-jalan, dan saya sukanya ngegulungin duit lagi. Makanya salah satu usaha di sana selain jadi bandar judi, minjem yang dibunga-bungain juga jadi rentenir, ya Allah, astagfirullah. Pokoknya duit yang dari minjemin dan bunga-bunga itu udah jauh lebih besar daripada gaji. Waktu itu masih 2 tahun awal kan masih kerja, jadi masih gaji. Setahun terakhir baru buka kasino sendiri. Mas sempat punya kasino sendiri? Iya, buka sendiri. Masih ada? Mudah-mudahan udah tutup ya, udah lulus kontrak. Cuman waktu ditinggalin Thailand itu? Thailand. Dulu pulang masih relatif muda, 20 tahunan kan, 26-an, dan pulang dalam keadaan masih bawa uang banyak, masih ada sisa ratusan jutaan lah di sana. Tapi ya, dan itu juga yang tadi royalti masih ada. Ya Allah tahu nih, ini orang nggak kuat untuk langsung ngebuang semua duit haram tersebut. Barulah Allah tolong waktu itu, dikirimin para penolong, tukang tipu, iya, jadi Penolongnya, oh maksudnya untuk membersihkan. iya kan, perlu baru ngehnya aja berapa detik kan. Penolong gitu, saya pikir langsung oh orang baik nih. Ternyata Kalau saya bahkan perlu waktu 2-3 tahun untuk menyadari itu tadi ditolong. Awalnya sakit hati juga, yang udah ditabung-tabung ya, udah dikumpulin, tapi balik lagi. Kan katanya mau hijrah, mau taubat, cenah mau ngejar ridho Allah katanya. Terus mau ngejar ridho Allah, masa duit haramnya masih dimakanin, tapi nggak sanggup buang kan? Ya udah nih ditolongin. Ada yang nipu, ada yang orangnya jujur ngajak bisnis, tapi kok bisnis sama dia selalu gagal, padahal sebelum dan setelah bisnis sama saya dianya selalu untung. Karena memang sudah ahli di bidang itu. Dia sampai mikir, kenapa gagal ya? Maka mikir dalam hati ngejawab, ya lu lagi jadi jalan buat ngabisin duit haram gua, bro. Ya Allah, begitu. Sampai akhirnya mulai dari nol. Ketemu Teh Yunda sudah mulai ngerintis lagi dari nol, udah mulai nabung lagi dari yang bersih-bersih. Ya, mulai dari nol, mulai dari sempet yang jualan kaos kaki di emperan di CFD. Kalau lagi CFD, jadi kurir nganterin paket, puluhan paket naik motor panas-panasan juga. itu sebelum ke Ponpes. Sebelum ke Ponpes. Ada lagi nggak sih Ko Denis yang bisa diceritakan ketika berada di dunia perjudian waktu itu sampai jadi bandar? Karena memang menggoda ya. Karena biasanya kan pertama itu suka kita tuh begitu menang tuh langsung jadi kayak gue bisa menang nih, penasaran nih gue pasti bisa menang lagi. Gue tahu nih triknya gitu. Itu mesin duit memang. Karena kalau kita pikir lagi sebetulnya mudah-mudahan jadi pelajaran bagi yang masih main juga. Karena kasino online kan ada yang bikin ya. Nggak mungkin simsalabim jereng ada. Ada sistem yang dibentuk. Dan pasti bikinan orang lah ya. Oke. Orang, dia manusia juga, bisa lapar dan perlu makan. Apakah kita benar-benar berpikir si pembuat kasino online itu sengaja bikin kasino online karena pengen bagi-bagi duit buat semua pemain aku dengan cara nih kamu kasih menang selamat bersenang-senang ya. Apakah benar kita mikir kayak gitu? Karena kalau misalkan mereka dari awal tujuannya pengen bagi-bagi duit cuma-cuma, yang mereka bangun adalah lembaga zakat infak sodako, bukan kasino. Mereka ngapain bangun kasino kalau nggak kena untuk Keuntungannya dia. iya dong, bisa diakalin. Makanya orang yang benar-benar cerdas nggak akan main jadi judi karena dia sedang melawan sesuatu yang bisa diakali. Tapi memang bener diakali. Diakali. Tapi kan yang menang. Di sudut pandang bandarnya, ketika ada yang menang, ada begitu banyak orang lain lagi yang kalah. 10 main nih, 10 main. 2 menang, 8 kalah. Dia dapat yang 8, Iya. cuma dibagi dikit buat yang Bagi yang menang. Dan kita bisa tentuin giliran siapa hari ini menang, itu bisa diatur. ditentuin. Bisa. Atau jangan-jangan itu cara mereka untuk kayak semacam pelayanan, wah ini biar customer gue
still stick di sini, nggak Iya. berpindah, Iya. kasih menang lah gitu. Udah lama nggak datang nih, kalau yang fisik bahkan gitu ya. Udah lama nggak login, udah lama nggak main. Kasihlah menang sesekali. Sekali, biar besoknya datang lagi. Bikin Toh dia menang pasti balik lagi. Nggak usah gitu. Orang yang udah pada kalah, berapa kali kita ngedengar manusia kalah judi, tapi tetap main. Iya sih, Apalagi penasaran menang. gitu. Bener Nggak juga usah ya. nunggu besok orang dikasih menang. Sorenya dia udah main lagi. Dan sore itu bisa kita ambil lagi minimal setengahnya, insya Allah. Itu yang terjadi di sana Bisa diatur. dan banyak sekali. Iya, anggaplah kalau ada yang menang, kita masih punya begitu banyak player lain yang udah kalah. Wow, gimana? Masih pengen berjudi? Apa yang mau Masih disampaikan begitu. kok? Apa disampaikan kepada masyarakat? Jadi karena kok Dennis yang ada di situ nih gitu. Sederhananya sekaligus berpesan, ya kita tahu semua pengen bahagia, semua pengen senang. Oke, fair, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ketika akhirnya pengen bahagia, ngejarnya dari mana? Masalahnya, mangga silakan. Mau kejar pakai cara apapun, beneran ujung-ujungnya belenek dan akhirnya bakal nyari Allah juga. Iya nggak sih? Kalau bahagia dari pasangan tampan cantik rupawan, artis Korea aja pada kawin cerai. Pasangan song-song cerai. Kalau bahagia dari popularitas, banyak yang bunuh diri artis. Kalau bahagia dari punya jabatan dan uang, masih banyak yang korupsi. Kalau memang itu semua sumber kebahagiaan, sok mangga. Sedangkan kita lihat anak kecil yang belum punya keinginan terhadap itu, dia bisa lebih bahagia daripada yang udah punya itu semua loh. Karena di hatinya belum ada ilah lain yang menggantikan posisi Allah. Makin kita gede, ngerasa enaknya punya jabatan, enaknya punya semua, posisi Allahnya mulai tergantikan. Sehingga dia mulai mengurung kebahagiaannya, bahagiaku kalau udah punya rumah segede dia. Bahagiaku tuh kalau udah punya uang sebanyak dia. Sedangkan kita dulu pernah jadi anak kecil yang bisa bahagia tanpa alasan. Nggak punya apa-apa. Kenapa sekarang kita malah jadi harus? Makanya Islam datang itu salah satu kagumnya kepada Islam. Islam datang itu nggak cuman melepaskan dari perbudakan secara nyata, tapi juga perbudakan manusia yang dianya merdeka, bebas, tapi dia diperbudak oleh keinginannya sendiri sehingga dia sulit untuk bahagia. Karena Islam, aslama yuslimu, berserah, lepas. Kau pengen bahagia, silakan kejar apapun, tapi beneran nggak akan bisa bahagia. Karena bahagia itu ada ketika kita nurut sama yang memilikin hati, bolak-balikan hati. Yang penasaran juga adalah ketika itu akhir memutuskan untuk meninggalkan karena mendengar ceramah. Tapi itu udah di titik di mana? Oke, gue mesti berhenti. Oh, Iya, udah mesti berhenti. Cuman diri ini tidak punya cukup nyali untuk langsung ninggalin semua gelimang harta di sana. Karena mikir, karena masalah rezeki. Ya. Sampai akhirnya tadi yang mendengar kajian guru kami Agim, semoga Allah merahmati beliau. Nasihat dari beliau yang terpilih muncul di recommendation yang ada di handphone, di YouTube, itu yang ditonton. Yang tentang janin itu, ingat? Kalimat apa yang akhirnya bikin kayak, nah ini nih. Jadi ini takut ninggalin uang yang di sana, berarti takut masalah rezeki kan. Terus beliau menyampaikan di video pendek, kalau kita takut sama rezeki, berarti kita kalah sama janin. Janin itu di dalam perut ibunya udah perlu rezeki, perlu nutrisi, tapi ibunya makan jengkol, makan pete, makan sate, berikut tusukannya, berikut piringnya, semua ditelan. Tapi oleh metabolisme tubuh dialirkan melalui plasenta, masuk jadi rezeki bagi si janin tumbuh. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang mendatangi si janin? Rezeki yang mendatangi janin. Ya kamu udah gede, udah bisa sholat, bisa minta, bisa kerja, bisa sujud, segitu ragunya sama Allah. Kayak ditampol ngedenger itu bener-bener. Kok nggak kepikiran? Ini otak berarti dipakai apa aja. Kita nggak suka dipanggil kayak hewan karena ngerasa lebih mulia dari hewan. Kenapa? Karena kita punya akal. Kok akal gue nggak kepikiran ke situ ya? Bego banget berarti gue ya. Ya udah, ambil ditutup, beli tiket pulang. Ada ancaman-ancaman gitu nggak? Ini kan dunia yang keras ya. Tapi ketika mau Ada sih, keluar, ada sih. ada yang merasa, mungkin tadi ada yang ngerasa bahwa wah ini lahan buat gua. Tapi kan pasti juga ada yang merasa bahwa wah ini jangan nanti malah ngebongkar atau apa. Ada. Karena saya pegang data banyak waktu itu. Nah, Ada, tapi cuman kayak masih halus karena kita biar gimana. Ini bukan dunia yang kemana-mana saling baku tembak, bawa pistol kemana-mana, enggak memang. Oh, enggak, Ya, kayak- dunia kayak gitu ada di sana. Di sana ada bos-bos narkoba juga ada. Yang seperti itu hidupnya kan juga ada. Ada di sana, di sana. Tapi kalau di dunia perjudian enggak segitunya. oh Enggak sampai bener-bener yang ya kalau nyuri sih pasti hancur sih.
Karena kadang ada juga ngakalin ini nyuri dari perusahaan sendiri, itu jelas abis. Tapi bagi yang hidupnya lurus, nggak lurus juga sih jalan Allah. Saya maksudnya lurus peraturan di situ ya. Iya, lurusnya peraturan di situ ya. Iya, nggak ngambil dari kantor, nggak ngambil dari apa, kan kayak temen. Jadi paling kayak cuman kayak, oke bro, lu udah bisa jalan, kita masing-masing aja ya. Lu jangan ganggu usaha gua, lu terus dengan kehidupan lu. Gitu ya. Ngomong-ngomong soal tausiah, mau ada agenda ini ya? Iya nih, insya Allah jam 9. Oke. Dekat masjidnya insya Allah. Mau ikut? Boleh ikut? Bahkan ada yang nggak deh, jangan ya. Ngelamar jadi bini kedua kering itu ada. Kata Yunda ya berarti. Ngomongnya ke istrinya lagi. Iya.